Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau mulai bahas soal-soal SIMAK UI yang dari tahun ke tahun, ada yang dari 2019, 2020, 2021, pokoknya dari tahun-tahun kemarin yang semoga bisa muncul di SIMAK UI tahun sekarang. Aku mulai ya. Nah, dari soal nomor pertama, kalian boleh banget nih jawab dulu di kolom komen atau on mic, bisa juga. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Aku kasih waktu dulu buat jawab. Ayo, dijawab dulu. Atau mau bahas bareng-bareng aja, biar lebih cepat, boleh. Kita bahas bareng dulu aja kali ya. Aku bacain soalnya. Berkembangnya teknologi internet memiliki implikasi terhadap semakin terbuka dan mudahnya akses individu untuk saling berhubungan lintas negara. Penggunaan chatting, blogging, dan Facebook telah mengurangi atau memudarkan batasan teritorial atau geografi. Gejala ini disebut sebagai, nah, kalau di sini kita sebenarnya udah nemu kata kuncinya nih, sebentar ya. Kata kuncinya itu ada di mudahnya akses, dan terus di sini tuh kan ada kayak penggunaan chatting, blogging, dan Facebook. Nah, tandanya itu udah semakin mendunia ya. Nggak mungkin tuh kayak Facebook cuman ada di negara kita doang. Facebook kan udah semakin mendunia di seluruh dunia lah, di dunia-dunia mana aja. Terus apa sih disebut apa sih yang gejala yang mendunia ini? Nah, disebutnya itu globalisasi. Jadi globalisasi itu artinya tuh kayak seluruh dunia gitu, masuk ke ruang lingkup di dunia. Kenapa yang, ada suara baso. Kenapa yang westernisasi salah? Tadi jawabannya yang A ya, globalisasi. Kalau misalnya yang westernisasi itu meniru budaya barat. Kita tulis di sini. Meniru budaya barat. Nah, contohnya apa sih? Contohnya tuh kayak meniru kebiasaan minum minuman keras, meniru pergaulan bebas seperti orang barat, pokoknya kayak semua yang ada di apa sih di budaya barat itu masuk ke kita terus ditiru tuh sama kebudayaan kita. Sedangkan kalau modernisasi di sini, modernisasi ini perubahan yang lebih maju. Nah, lebih maju. Perubahannya ya yang lebih maju. Contohnya tuh kayak apa sih? Contohnya itu kayak komunikasi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Misalnya nih, zaman dulu kan komunikasinya cuman kayak handphone tuh cuma bisa dipakai buat telepon, SMS, tapi lihat deh dari zaman sekarang, udah canggih ya, udah kameranya udah bagus banget, terus dari segi udah teleponnya juga udah lebih canggih, bisa video call, terus media-media sosial juga udah mulai beragam, kayak gitu ya. Kalau misalnya yang hedonisme ini berarti kayak mencari kesenangan tanpa batas. Nah, kesenangan tanpa batas. Kesenangan tanpa batas. Contohnya tuh apa sih? Kayak misalnya boros nih, kita terlalu boros, nggak ngelihat kayak penghasilan kita segini, tapi lebih mementingkan kayak kesenangan gitu. Nah, kalau misalnya adaptasi di sini penyesuaian ya. Penyesuaian tentang lingkungan kayak gitu, terus kayak kalau kita mau pergi kemana-kemana kan harus penyesuaian dulu lah kayak gitu. Dari sini paham nggak? Apa ada yang mau diulang atau nggak ngerti mau ditanyain? Boleh banget. Jadi jawabannya itu yang globalisasi, karena di sini udah mendunia ya, si chatting, blogging, Facebook ini udah mendunia gitu.
Ayo, kalau misalnya aku ngejelasinnya terlalu kecepatan, boleh banget mau minta diulang atau mau nanya-nanya, boleh. Gimana nih? Udah paham apa belum? Kalau udah paham, kita bisa next ke nomor berikutnya. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain. Hmm. Boleh nih dicerna dulu, apa mau gimana? Aku lanjut, sambil lanjut dulu aja kali. Paham, Kak? Oke, paham ya. Aku lanjut ke nomor berikutnya. Nah, aku bacain dulu soalnya, nanti kalian bisa jawab ya. Perubahan sosial yang terlalu cepat sering mengakibatkan masyarakat belum siap menerima perubahan tersebut, sehingga dalam prosesnya nilai-nilai yang lama mulai hilang dan nilai baru belum terbentuk secara sempurna. Hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi chaos dan sering terjadi disorganisasi sosial. Hal tersebut dalam pandangan sosiologi dinamakan, boleh nih, ini gampang kok, yuk dijawab dulu yuk. Nah, chaos ini artinya tuh kacau, biar kalian nggak bingung. Kacau. Yuk boleh nih dijawab dulu. Nah, ada yang mulai jawab A, Kak. A, oke. Yuk yang lainnya. Ah ya, ada dominan yang A jawabnya. Oke, kita bahas ya. Nah, jawaban yang benar itu yang C, anomi. Soalnya di sini kan, nih, di kata kuncinya, belum siap menerima. Belum siap menerima perubahan. Nah, kalau misalnya belum siap menerima perubahan di sosiologi itu disebutnya anomi. Kalau misalnya yang cultural lag, cultural lag itu, cultural lag itu kayak kesenjangan, kesenjangan. Kesenjangan apa nih? Kesenjangan budaya. Contohnya itu kayak masyarakat yang melanggar lampu lalu lintas kayak di jalan-jalan gitu loh. Kan itu ada kesenjangan ya. Kayak maksudnya kok gak adil sih adanya kesenjangan-kesenjangan. Nah, kalau misalnya adaptasi tadi aku udah bahas ya di sini. Adaptasi itu kayak apa? Penyesuaian, penyesuaian, penyesuaian. Kalau anomali nih hampir sama ya namanya tapi beda arti. Kalau anomali itu di sini artinya penyimpangan. Penyimpangan yang kayak gimana sih Kak? Contohnya penyimpangan yang contohnya itu kayak narkoba, minum-minuman keras, ya pokoknya ada penyimpangan di masyarakat kayak gitu. Kalau inovasi di sini inovasi itu kayak proses mewujudkan ya, proses mewujudkan. Mewujudkan apa nih? Kayak ya mewujudkan karya-karya untuk hasil yang lebih memuaskan tentunya kayak gitu. Paham nggak? Atau mau diulang? Tadi banyak yang jawab A ya, ada dua nih yang jawab A. Tapi jawaban yang benernya itu yang C. Karena kalau cultural lag itu kayak kesenjangan. Ini kan ditanyainnya tuh belum siap menerima perubahan ya. Kalau misalnya belum siap menerima perubahan itu namanya tuh anomi. Gimana nih, paham nggak? Masih ini ya, masih kayak sosiologi itu sebenarnya kalau kita udah hafal kata kuncinya, bakal gampang jawabnya. Jadi kita tinggal kayak baca soal lebih dipahami lebih dalam, baru deh kita nemu kata kunci, langsung nyari di jawaban. Gitu. Ada yang mau ditanyain kah? Apa kurang paham yang aku jelasin? Boleh ditanyain aja ya. Aku lanjut dulu kali ya ke soal berikutnya. Nah, ini gampang nih.
Keluarga Pak Broto memiliki kegemaran berlibur di luar negeri, serta lebih menikmati konser internasional. Sedangkan keluarga Pak Andil lebih memilih berlibur di wisata lokal yang berada di daerahnya. Contoh di atas merupakan perbedaan status sosial yang berdasarkan pada, ini gampang, dijawab. Ini juga ada kata kuncinya nih. Gaya hidup, Kak. Oke, udah ada yang jawab. Sini Sultan. C, Kak. Oke, benar banget. Jawabannya itu yang C. Nah, soalnya di sini dijelasin ya, kayak dia liburan, pokoknya gaya hidup dia tuh lebih dominan ke kayak wisata-wisata, kayak gitu. Salah maksudnya. Iya, gak apa-apa, JJ. Gitu ya. Kalau misalnya jabatan, ini salah ya. Di sini nggak dijelasin jabatan. Kalau misalnya kekuasaan juga nggak, pekerjaan juga enggak. Di sini nggak dijelasin kayak mata pencarian atau apa-apa. Kehormatan juga enggak. Jadi yang benar itu gaya hidup. Nah, kegemaran, memiliki kegemaran berlibur. Jadi di sini tuh gaya hidupnya apa sih? Gaya hidup keluarga Pak Broto itu kegemaran berlibur kayak gitu. Next ya, next. Oh ya, aku di sini nyiapin 15 soal, sorry. Nomor 4. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara, nah, yang mana aja nih? Yuk, bisa dijawab. Wih, udah ada yang jawab. 1, 2, 3, A. Iya, iya. Bener banget jawabannya itu yang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, interaksi sosial ini dibagi 3 ya, ada individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Jawabannya berarti A. Kalau misalnya individu dengan kelompok, contohnya apa sih? Kalau misalnya individu dengan kelompok tuh kayak konsul dengan psikolog, terus kayak pedagang yang tawar-menawar gitulah, pokoknya kayak ada aku dan dia gitu loh. Satu orang dengan satu orang, individu dengan individu. Kalau misalnya individu dengan kelompok, contohnya tuh kayak ini aku yang lagi ngajarin ke kalian, akunya individu, kaliannya kelompok kebanyakan kayak gitu. Kalau misalnya kelompok dengan kelompok kayak contohnya tuh debat, terus ada supporter sepak bola, pokoknya ada kelompok lain, kelompok A dengan kelompok B yang saling berinteraksi kayak gitu loh. Contohnya gitu. Gimana nih? Udah paham belum? Kalau dilihat dari jawabannya udah pada bener nih. 1, 2, 3 yang 1, 2, 3. Semoga udah paham ya. Gampang nih. Oh iya, yang kayak gini juga kayaknya aku lihat-lihat dominannya banyak banget apa sih keluar gitu di SIMAK UI. Banyak yang keluar individu kayak interaksi sosial itu ada. Oke, aku lanjut bentar. Soal berikutnya ya. Nah, ini materi interaksi sosial. Bentuk-bentuk tingkah laku manusia di bawah ini yang termasuk interaksi sosial adalah, nah, ini gampang nih. Dijawab dulu. C. Oke, C. Wih, keren. Keren banget. Jawabannya benar banget yang C. Nah, Ridwan berbicara dengan gurunya. Sorry. Ridwan berbicara dengan gurunya. Soalnya kan di sini ditanya interaksi ya. Nah, aku ini aja deh. Jawabannya itu yang C. Kalau misalnya orang berdoa, ini nggak ada interaksi dong. Maksudnya dia cuma sendiri gitu, nggak ada lawan bicara. Kalau misalnya orang lalu lalang juga enggak, dia nggak ada interaksi. Nih, yang C, berbicara dengan gurunya. Berbicara dengan gurunya ini merupakan interaksi ya. Interaksi si Ridwan dengan interaksi dengan gurunya. Mereka saling kayak interaksi berbicara, ngobrol, kayak gitu. Terus siswa teladan mengibarkan bendera, apalagi yang ini jelas salah banget. Demonstrasi mahasiswa juga enggak. Oke, gitu deh. Pokoknya kata kunci di interaksi itu timbal balik, adanya timbal balik antar siapa sih timbal baliknya? Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Tuh. Oke, udah pada bener nih jawabannya, keren banget kalian. Soal selanjutnya. Konflik dalam interaksi sosial terjadi karena, nah, ini belum dijawab.
Belum ada yang jawab. Oke, rata-rata jawabannya ya. Oke, kita bahas dulu deh. Udah ya, tadi jawab lagi. Jawaban yang benernya itu yang D. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang D, menyadari perbedaan antar individu. Kenapa nih? Soalnya di sini ditanyain konflik dalam interaksi terjadi karena berarti adanya konflik nih. Konflik itu karena apa sih? Kalau misalnya menyesuaikan diri dalam interaksi sosial, ini nggak terjadi konflik ya. Soalnya dia menyesuaikan nggak terjadi konflik. Kalau misalnya mengakui keragaman peranan dalam masyarakat, bagus dong. Ini juga nggak terjadi konflik karena dia apa sih mengakui keragaman. Jadi kayak toleransi kayak gitulah. Enggak ya, nggak terjadi konflik. Kalau misalnya mengerti peranan orang lain dalam hubungan dengan dirinya, sama ini juga nggak terjadi konflik, ada toleransi. Terus mengikuti peranan diri sendiri juga enggak. Soalnya di sini dia mengikuti peranan diri sendiri, tapi dia tuh nggak menciptakan konflik untuk orang lain gitu. Jadi pokoknya konflik tuh kata kuncinya tuh adanya perbedaan. Nah, perbedaan jelas terjadi konflik. Kayak gitu. Masih terkecoh nih jawaban-jawabannya gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Ini masih bingung ya. Konflik, adanya perbedaan, kayak gitu, menjadi perbedaan, kayak gitu. Rata-rata jawabannya oke, masih pada bingung ya. Materi konflik. Gimana, mau diulang? Apa mau lanjut? Soalnya nah gini nih, kadang sosiologi itu kayak kekecoh-kecoh gitu jawabannya. Terus ada jawaban yang kayak sedikit sama. Nah, bener banget, sosial lumayan banyak menjebak ya, Kak. Maka katakan di situ ada kata menyadari, berarti dia sadar akan adanya perbedaan. Maaf. Justru ada kata menyadari, berarti dia sadar akan adanya. Iya, berarti dia sadar adanya perbedaan, berarti kan menyadari. Oh iya ya, menyadari perbedaan antar. Tapi kalau misalnya kayaknya di sini, oh iya juga. Bentar, aku kayaknya salah bikin soal deh, menyadari perbedaan antar individu. Tapi di sini tuh mungkin aku keliru gara-gara menyadarinya ya, harusnya perbedaan antar individu. Sorry banget loh. Iya benar banget. Sultan, makasih. Soalnya, oke, aku coret menyadarinya deh. Nah, kayak gini. Jawabannya itu yang di sorry banget ya. Perbedaan antar individu baru terjadi konflik. Oke. Wih, ini nih Sultan kayak gesit banget. Aku suka. Sorry. Gimana? Udah paham belum? Sorry ya. Makasih Sultan udah ngingetin, udah ngasih tahu. Jadi ya benar jawabannya D, aku menyadarinya aku coret perbedaan antar individu. Oke. Gimana? Pahamkah? Apa mau ada yang dijelaskan lagi? Ya, sosio tuh banyak banget ngejebak. Bilang jawaban sama soal itu, wih, mantap. Oke. Kayaknya aku next dulu ke nomor berikutnya ya. Kalau ada yang ditanyain, oke, boleh banget. Raffi tidak menyukai tindakan Rai yang selalu gaduh ketika berlangsungnya pelajaran di kelas. Situasi tersebut adalah konflik yang diakibatkan adanya pertentangan. Nah, ini yang tadi masih berhubungan sama soal yang tadi nih, yang individu-individu ini tuh. Oke, nomor 7. Yang A. Wih, gercep nih Sultan. A. Ih, kece. Bener banget jawabannya itu yang A. Nah, soalnya di sini antar individu ya, antar si Raffi dan juga si Rai, individu dengan individu. Kalau misalnya budaya, ini nggak masuk, kepentingan juga nggak masuk, politik nggak masuk, ekonomi apalagi di sini nggak masuk. Oke. Next ya, udah pada paham nih materi individu yang gitu interaksi. Oke. Soal nomor 8.
Salah satu dampak buruk dari modernisasi adalah adanya pola hidup yang cenderung mengejar kemewahan duniawi dan konsumtif. Berdasarkan deskripsi tersebut, dampak negatif dari modernisasi adalah munculnya gaya hidup. Ayo, bisa dijawab dulu. Ini yang bingung Ceos, di sini artinya tuh kacau. C. Wih, keren. Iya, bener banget. Jawabannya itu yang C, hedonis. Nah, di sini ya, kata kuncinya. Kemewahan, mengejar kemewahan. Nah, kita nemu nih kata kuncinya. Kalau misalnya yang anarkis, di sini kayak contohnya tuh apa ya? Kayak kekacauan, anarkis tuh kekacauan. Nah, kekacauan. Sama aja kayak chaos, tapi di sini tuh lebih ke apa sih? Ketiadaan hukum. Sama sih artinya kayak chaos juga sama yang di D. Kayak contohnya tuh seperti perkelahian, berantem, tonjok-tonjokan. Kalau modernisasi ini tadi ya udah jelasin kayak perubahan yang lebih maju. Perubahan yang lebih maju. Perubahan maju aja. Hedonis ini ya, mengejar kemewahan, chaos, kacau, sama artinya kayak yang A. Kalau misalnya fanatik itu antusias yang lebih berlebihan. Fanatik, antusias yang berlebihan. Contohnya tuh kayak apa sih kalau misalnya fanatik, kayak misalnya kita lagi nonton sepak bola nih, terus si penonton tuh nggak terima kalau misalnya grup klub sepak bola itu tuh kalah, akhirnya apa, memicu keributan. Itu terlalu fanatik ya, maksudnya ribut cuman gara-gara gak terima klub sepak bolanya itu kalah gitu. Ada yang nanya, anarkis tadi artinya apa Kak? Anarkis itu kacau, jadi si anarkis ini tuh udah ketiadaan hukum atau kayak pokoknya dengan adanya ketiadaan hukum di sini tuh sehingga terjadi kekacauan di masyarakat. Apa sih kekacauannya tuh? Kayak contohnya seperti perkelahian, berantem-berantem, kayak tonjok-tonjokan, kayak itu. Pokoknya di anarkis ini kacau aja. Adanya chaos kayak gitu. Sama kayak yang di chaos kacau. Paham kah? JJ yang nanya. Anarkis itu apa? Gitu. Itu namanya anarkis, pokoknya kacau aja. Keadaan hukum. Jadi kan kalau misalnya nggak ada hukum, kacau ya di masyarakat tuh, mau gimana, hukumnya nggak ada, kayak gitu. Oke, itu di nomor 8, ada yang mau ditanyain dulu? Atau mau next ke nomor berikutnya? Oke, aku next dulu kali ya. Nah, ini nih, mulai panjang-panjang. Tiap-tiap daerah memiliki peraturan daerah sendiri. Salah satu jenis peraturan daerah adalah tentang pajak daerah. Peraturan mengenai pajak ini penting dibuat oleh daerah mengingat pajak merupakan salah satu pendapatan daerah. Setiap warga yang ada di daerah tersebut harus membayar pajak. Jika melanggar, maka akan mendapat sanksi. Kondisi ini merupakan bentuk integrasi. Nah, ayo boleh dijawab nih. Soalnya ini agak hot lah. Kalau kalian belum paham kayak arti koersif, terus fungsional, kayak gitu-gitu. Yuk, dijawab dulu yuk. Oke, belum ada yang jawab. Aku tunggu sampai 432 C. Oke, udah ada nih JJ, kata JJ C. Oke, kata Nadia E. Oke, yang lain? Barangkali masih ada yang mau jawab. C, wih banyak yang C ya. Aku bahas dulu deh. Nah, jawaban kayaknya si C, Kak. Oke. Nah, jawaban yang benar itu yang normatif. Kenapa sih normatif? Norma itu artinya apa sih? Norma itu artinya tuh aturan. Kalau ada norma jelas ada aturan. Nah, kata kuncinya aturan.
Satu jenis aturan. Mana lagi nih? Peraturan. Nah, gitu. Kita cari dulu kata kunci. Aku jelasin satu-satu. Kalau koersif itu artinya tuh ada paksaan, ada tekanan, ada kekerasan buat buat nih, bentar. Adanya paksaan tadi, paksaan ya. Paksaan, tekanan. Buat apa sih? Buat menyelesaikan sesuatu. Jadi kalau di koersif tuh ada paksaan, ada tekanan, ada kekerasan, kayak harus ada tekanan lah kayak gitu di koersif tuh. Kalau geografis ini nggak masuk ya di sini. Kalau fungsional, nah yang jawab C nih. Kalau fungsional itu kayak fungsi-fungsi yang ada di masyarakat. Nah kalau di sini kan enggak ya, di sini ditanyanya tuh kayak normanya tuh, aturan-aturannya bagaimana. Enggak ya, kalau misalnya fungsional tuh kayak fungsi masyarakat. Masyarakat. Kalau misalnya budaya juga di sini enggak ya, budaya gak masuk. Normatif. Nah, aturan atau norma. Oke. Nah, di sini paksaan, sorry. Kurang jelas. Paksaan. Gimana nih? Yang keliru masih bingung-bingung, mau ditanyain apa gimana, mau diulang? Boleh-boleh. Oke, masih bingung ya antara sama normatif sama fungsional. Maaf Kak, coba ulang Kak. Oke, boleh banget. Nih, dari yang koersif. Kalau koersif, di sini tuh dia menyelesaikan kayak segala urusan dianya tuh dengan cara paksaan, adanya tekanan, terus adanya kekerasan, itu koersif. Aku kalau misalnya ingatnya gini deh, koersif. Kak kan awalnya ya. Nah, Kak, di sini aja nih kekerasan. Dengan kekerasan itu pasti adanya paksaan dong, tekanan di dalam diri dia. Kalau misalnya geografis ini enggak. Kenapa enggak? Karena di sini bukannya enggak termasuk geografis itu ngebahasnya bumi, kebumian. Kalau misalnya fungsional, sorry aku kesempatan. Kalau misalnya fungsional ini, contohnya itu kayak fungsi-fungsi di masyarakat, fungsi yang kayak nantinya bakal jadi adanya interaksi, kayak terus kerjasama, kayak gitu. Fungsi masyarakat apa sih? Kayak saling mengayomi lah gitu ya, saling adanya interaksi dengan sesama masyarakatnya. Kalau misalnya yang budaya juga ini nggak termasuk. Budaya enggak, kalau misalnya yang normatif, ini adanya aturan. Contohnya, nih di sini, tiap-tiap daerah memiliki peraturan pajak, peraturan tentang apa sih? Peraturan misalnya tentang pajak, tentang norma-norma, terus peraturan tentang sanksi-sanksi. Nah, norma, sanksi berhubungan kan? Jadi contohnya itu ada normatif, kayak gitu. Paham Sultan? Apa mau dijelasin lagi? Yang mana nih yang nggak paham? Yang lain kalau misalnya mau ditanyain boleh banget. Oke, paham ya. Oke, aku next ke nomor berikutnya. Nomor 10. Nih, masih sama soal yang kayak tadi biar kalian makin pakem gitu sama jawabannya. Korupsi sebagai bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara termasuk dalam bentuk penyimpangan negatif sehingga mendapat sanksi tegas negara. Sanksi tegas yang dijatuhkan bagi koruptor merupakan proses pengendalian secara. Nah, oke. Yuk. Bisa nih. Tadi yang udah ngedengar pasti langsung twing, ada jawabannya ketemu. Yuk. Ini juga ada kata kuncinya langsung deh ketemu. Tadi aku udah nyilang jawabannya. Udah normatif. Yuk dijawab. Korupsi ini ada nih kata kuncinya. Oke. Masih nano-nano mau dibahas bareng aja kali ya. Kita bahas bareng. Cek, wih, udah ada yang adjudikatif. Oke. Adjudikatif. Ini udah ada yang mulai jawab nih. Oke. Aku bahas dulu deh. Nah, jawaban yang tepatnya itu yang A, yang koersif.
Soalnya kenapa nih? Jawab yang C salah. Di sini sanksi tegas. Tadi kata aku apa? Koersif itu ada tekanan secara tegas, terus walaupun di sini nggak diliatin kekerasan, tapi di sini ada tekanan ya. Sanksi yang tegas ini merupakan tekanan buat masyarakatnya biar ngelakuin mereka gitu, biar ngelakuin pengendalian tersebut kayak gitu. Terus adanya kalau misalnya persuasif. Nah, persuasif ini kebalikannya. Kalau misalnya persuasif, kebalikan dari si koersif. Kalau misalnya si koersif ini paksaan, kalau di sini si persuasif ini lebih ke membujuk. Membujuk. Contohnya apa sih persuasif? Contohnya itu kayak musyawarah, terus adanya perundingan, pokoknya membujuk yang terkena konflik kayak gitu loh. Terus ini musyawarah. Musyawarah. Terus adanya perundingan. Perundingan. Nah, ini kan membujuk ya, membujuk secara damai tanpa paksaan. Kalau misalnya koersif ini lebih ke adanya tekanan, ada paksaan atau tekanan. Nah, kalau misalnya adjudikatif ini lebih ke pengadilan. Dia menyelesaikan masalahnya itu udah di meja hijau. Di sini belum ada ya kayak kata-kata korupsinya langsung turun ke meja hijau. Nah, di sini baru ada sanksi yang tegas. Kalau misalnya sanksi tegas ini koersif, baru ada paksa apa sih? Ada tekanan gitu loh. Kalau misalnya persuasif tadi ya ini membujuk juga, dan juga yang terakhir ini represif. Kalau represif ini memulihkan keadaan sebelum terjadi pelanggaran, sebelum terjadi. Contohnya apa? Contohnya tuh kayak ada himbauan-himbauan terlebih dahulu. Contohnya kayak himbauan apa sih? Himbauan tidak apa sih? Himbauan tertib lalu lintas, terus himbauan-himbauan sadar kebersihan itu misalnya dari himbauan tertib lalu lintas itu kan sebelum terjadi ya, sebelum adanya tilang lah kayak gitu. Jadi kita dihimbau dulu pakai helm lah, pakai apa gitulah sebelum kita kena tilang. Itu termasuk dalam represif sebelum terjadi pelanggaran kayak gitu. Sebelum terjadi pelanggaran. Gimana nih? Paham nggak? Mau diulang yang mana kalau mau diulang? Gitu. Agak belibet tapi oke lah. Kita bisa apa sih? Milih-milih jawaban gitu. Dan nantinya. Gimana nih yang jawab C? Udah paham belum? Jawaban yang benernya apa? Jawaban itu yang A ya. Koersif. Ayo, ada yang mau ditanyain enggak? Atau mau lanjut dulu baru nanti aku tanya-tanya lagi ke kalian, bisa ada yang nggak paham. Oke. Aku lanjut dulu kali ya sebelum ini. Nah ini nih. Setelah melakukan tes PCR, keluarga Pak Umar dinyatakan positif COVID-19 sehingga melakukan isolasi mandiri di rumah. Setelah tetangga mengetahui kabar tersebut, Bu RT mengkoordinir para warga untuk bergantian memberikan makanan setiap hari dan direspon dengan semangat membantu. Sikap RT dan para tetangga termasuk dalam oke. D. Wih, keren. Langsung jawab. D. Empati. Oke, udah pada jawab. Bener banget. Jawabannya ini yang D. Kita seleksi dari jawaban yang A nih. Kenapa sih sugesti salah? Kalau misalnya sugesti, ini tuh kayak contohnya tuh menerima pengaruh tanpa kritik. Nih, tanpa ada kritik. Tanpa kritik. Contohnya gimana sih? Contohnya nih. Tanpa kritik. Contohnya tuh kayak, ih si ini mah gini ya, ih si ini mah gini ya. Kayak sugesti padahal dia nggak tahu orang itu tuh sebenarnya tuh gimana, kayak pokoknya dia ngekritik orang itu tuh wih berlebihan itu, padahal aslinya kan belum tentu kayak gitu. Nah kalau misalnya motivasi ini adanya dorongan untuk apa, untuk lebih maju di kemudian hari, dorongan. Nah simpati ini kadang kita suka kebalik ya, simpati empati. Ini deh kita dari yang nomor E dulu.
nanti ke simpati sama empati lebih dalam lagi. Kalau identifikasi ini mencari tahu, kayak mencari tahu. Nah, diidentifikasi dulu, dicari tahu dulu apa sih seluk-beluknya kayak gitu-gitu. Nah, oke, kita bahas yang C sama D. Kalau misalnya simpati itu kayak hanya tutur kata, nggak ada tindakan. Aku tulis tutur kata. Tutur kata. Nah, kalau empati, di sini tuh ada tindakan. Ada tindakan. Tindakan apa dari soal? Nih, tindakan memberi makan, memberi makanan, semangat membantu. Ini jelas banget empatinya ya. Empati. Kalau misalnya simpati itu kayak cuman kayak gini, ih kasihan ya si ini kena COVID-19, cuman kayak ngerasa, ih kasihan ya tanpa ada niat ngebantu. Itu namanya simpati. Kalau misalnya empati, ini tuh ada tindakan. Nih, tindakan apa? Tindakan memberi makanan kepada pasien yang COVID-19, membantu, kayak gitu. Kalau empati mah enggak ada tindakan yang dilakukan oleh tetangganya gitu. Cuman kayak, ih ngerasa kasihan, ngerasa kayak, ih kasihan ya si ini kena COVID, kayak gitu doang. Gitu deh. Gimana nih? Udah paham? Simpati, empati. Awas ya kebalik. Itu simpati, empati. Simpati cuman tutur kata tanpa tindakan, empati cuman empati itu pakai tindakan. Kayak gitu. Oke. Gimana paham kah? Udah pada benar nih jawabannya, Dik, katanya. Oke, aku next deh. Kayaknya udah pada paham. Nah, aspek utama yang dipelajari oleh sosiologi adalah interaksi antara, nih, ini nih, muncul lagi deh si soalnya yang tadi aku jelasin. Wih keren, pada jawab Oke, good job, jawabannya benar. Mau aku jelasin lagi aja ya. Nah, aspek utama tuh ada 3, ada individu dengan individu, terus ada kelompok dengan kelompok, dan juga individu dengan kelompok. Tadi contohnya aku udah jelasin ya, kamu jelasin ulang nggak apa-apa, boleh. Kalau misalnya individu dengan individu itu kayak konsultasi dengan psikologi kayak gitu. Pokoknya ada kayak aku dan dia yang tadi aku jelasin ya, ada individu A dengan individu B. Kalau misalnya kelompok dengan kelompok, ada kelompok A dengan kelompok B, kayak supporter bola dengan supporter bola yang lainnya. Pokoknya kayak berkelompok, kayak gitulah, saling berkelompok. Terus ada debat, lomba debat kan kayak berkelompok-berkelompok itu ya, saling debat kayak gitu. Individu dengan kelompok ini aku, kayak akunya ngajar, kalian berkelompok, saling apa sih, merespon kayak gitu. Gitu deh. Oke, kayaknya udah pada paham ya materi ini. Ingat aspeknya ada 3, individu-individu, individu kelompok, kelompok dengan kelompok. Oke, aku lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nah, salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri. Oke, dari dalam. Nah, boleh dijawab dulu nih. Oke. B katanya. B, keren. Bener banget jawabannya itu yang B. Soalnya ini ya, kata kuncinya datang dari dalam. Nih, dari dalam. Pengaruh budaya lain? No. Ini luar. Perubahan lingkungan alam? Enggak. Segregasi itu kayak pengelompokan gitu. Perubahan iklim? No. Ini nyeleweng banget jawabannya. Oke, gampang ya. Datang dari dalam, adanya konflik di dalam masyarakat. Udah. Ini langsung nemu nih jawabannya. 2 nomor lagi, semangat. Yuk. Nah, ini nih. Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian penduduknya tinggal di wilayah perdesaan. Menurut Kementerian Dalam Negeri, jumlah desa tahun 2015 adalah 74.754. Kehidupan masyarakat di desa tentu saja memiliki karakteristik tentu saja memiliki karakteristik dan ciri yang berbeda dengan kehidupan wilayah perkotaan. Wih, udah ada yang jawab nih, keren. Ciri-ciri kehidupan masyarakat di wilayah desa adalah kecuali. Nah, kecuali.
Keren. Wih, udah JJ keren banget nih. Udah ngejawab. Yuk, yang lain yuk. Tuh, kata JJ cek katanya. Kecuali nih. JJ di wilayah desa. Apa itu ini? Desa. Kecuali katanya. Kalau kecuali apa ya? A. Oke, ada yang beda nih kayaknya. A. Aku bahas deh. Nah, jawaban yang benar itu yang C. Patembayan. Oke, kenapa sih yang A salah? Kalau misalnya, kalau misalnya relasi personal itu adanya di wilayah perkotaan. Maksudnya apa sih? Relasi personal itu kayak individualisme. Gak mau, bukan gak mau, jadi kayak kurang ada interaksi dengan sesamanya gitu, kayak ya udah masing-masing aja kehidupannya. Beda kan kalau misalnya di desa kayak gitu. Kalau misalnya sorry, salah, aku salah ngejelasin, sorry. Bentar. Kalau misalnya paguyuban ini ada di desa ya, kan kecuali. Nah, ini ada di desa, benar. Kalau misalnya nilai personal, nilai tradisional juga ada di desa, benar. Yang ditanya kecuali. Kalau misalnya homogen, di sini ada di desa. Homogen tuh artinya tuh kayak seragam, sifatnya tuh kayak sama. Contohnya mata pencaharian di desa kan kebanyakan petani ya. Sedangkan kalau misalnya yang C, kenapa jawabannya kecuali Patembayan? Patembayan ini adanya di kota. Sorry, bentar. Di kota Patembayan. Kalau misalnya di kota itu Patembayan, kalau misalnya di desa itu paguyuban. Kalau misalnya relasi personal juga itu sebenarnya ada di desa. Sebentar ya, sorry, aku hapus dulu. Relasi personal tuh jadi kayak banyak relasi, dia mengelompok di desa kan gitu ya, hidupnya kayak mengelompok. Sorry, bentar. Mengelompok. Nah, aku jelasin ulang dulu deh, takut pada bingung. Kalau misalnya dilihat dari soal ya, ciri-ciri kehidupan masyarakat di wilayah desa, adalah sebagai berikut, kecuali relasi personal. Relasi personal itu artinya tuh saling mengelompok. Kalau misalnya di desa gitu kan, saling mengelompok, adanya banyak-banyak tetangganya tuh mengelompok-mengelompok, beda dengan di kota. Kalau di kota itu lebih ke individualisme kayak masing-masing kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya paguyuban ini artinya pedesaan ya, kayak kata kebalikannya gitu. Kalau misalnya Patembayan ini perkotaan dan nilai tradisional. Ini ada juga di desa nih nilai-nilai tradisionalnya cukup kuat gitu. Terus ada homogen. Homogen ini sifatnya sama terus masih bersifat tradisional. Contohnya dari mata pencaharian di desa nih, mata pencaharian ini kebanyakan menjadi petani. Nah, itu kayak homogen, kayak sama. Kalau misalnya di perkotaan tuh lebih ke heterogen, kayak beragam, terus bervariasi lah. Ada yang mata pencahariannya jadi guru, polisi, kayak gitu-gitu. Gimana nih? Aku ngejelasinnya terlalu rumit, apa mau diulang? Apa ada yang nggak ngerti? Boleh. Kayaknya aku terlalu rumit ya tadi, ada yang salah. Oke, gimana? Paham, homogen tadi aku tulis dulu, bentar. Seragam mata pencaharian. Apa sih yang seragam banyak ya, kayak mata pencahariannya seragam, kayak gitu, petani, kayak gitu. Terus kalau misalnya di perkotaan heterogen, banyak variasinya kayak gitulah. Si mata pencaharian itu ada guru dan yang lain-lain kayak gitu. Paham nggak? Gimana nih? Tadi yang jawabnya kurang tepat, udah paham atau mau diulang? Atau mau lanjut aja ke nomor berikutnya? Boleh di komen dulu yuk.
Paham, Kak? Oke, sip. Next, ke nomor berikutnya. Nomor terakhir. Nih, pertentangan antara kelas borjuis dan proletariat menurut Karl Marx dapat dijelaskan dengan perspektif, Barelo aku ngomongnya. Yuk, nih gampang. Nih gampang nih 15 langsung ketemu. D C, oke, C. Oke, C, oke. C, oke. Wih, beda-beda nih, seru nih jawabannya. Oke. Aku bahas dulu deh. Jawaban yang tepatnya itu yang C, konflik sosial. Nah, konflik sosial. Soalnya di sini ada pertentangan. Pertentangan kan ada konflik ya. Kalau misalnya imajinasi sosial, no, salah. Definisi sosial enggak, di sini enggak dijelasin definisi sosial tuh apa, kayak gimana. Di sini dijelasinnya kan ada pertentangan gitu ya. Kalau misalnya pertentangan itu jelas dong ke konflik. Pertentangan. Nah, kalau interaksi simbolik enggak juga, karena ada interaksi di sini, enggak ada interaksi gitu ya, enggak ada timbal balik, adanya tuh pertentangan. Kalau misalnya struktur fungsional, di sini tadi aku jelasin kayak fungsi-fungsi dalam masyarakat. Fungsi dalam masyarakat. Udah, gimana? Paham nggak? Atau mau diulang? Gitu deh. Oke. Pertentangan bakal ada konflik. Di sini konflik. Gimana? Udah paham? Apa ada yang mau diulang? Interaksi simbolik itu kayak memusatkan pada perilaku, interaksi perilaku, timbal baliknya kayak gimana sih, kayak gitu. Itu namanya interaksi simbolik. Sama aja kayak interaksi, kayak artinya. Oke. Gimana, udah paham? Kita udah di soal nomor terakhir nih. Kalau ada yang mau diulang atau kurang paham, boleh ditanyain. Oke. Kayaknya udah pada paham atau gimana? Paham, Kak? Oke. Ada yang ini aku paham. Oke. Paham. Oke, thank you. Udah paham semua? Oke, aku stop share dulu. Kak boleh minta PPT-nya? Oh, kayaknya nanti PPT-nya bakal ada di link PJJ atau ada nanti dimasukin ke YouTube.